Polemik antara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan Menteri Pariwisata, Widianti Putriwardana, mencuat terkait pembongkaran objek wisata Hibis Fantasy Puncak di Kabupaten Bogor. Gubernur Deddy Mulyadi memerintahkan pembongkaran langsung proyek wisata milik BUMD Jawa Barat tersebut karena dianggap melanggar izin dan merusak lingkungan. Pagi semuanya, Assalamualaikum Sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di area wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibis itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di Kota Bekasi. Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengkritik langkah pembongkaran yang dilakukan secara sepihak. Ia menekankan bahwa tindakan seperti itu dapat menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata. Widianti mengingatkan bahwa pelaku usaha di sektor pariwisata wajib memastikan seluruh aspek legalitas usaha mereka dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin. Gubernur Deddy menegaskan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama di kawasan puncak yang seharusnya menjadi area hijau. Ia menunjukkan keprihatinannya terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan, yang dapat memicu bencana alam seperti banjir. Deddy juga menekankan bahwa pelanggaran harus ditindak meskipun pelakunya adalah BUMD milik provinsi. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah, kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Deddy Mulyadi mengusulkan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan untuk menarik wisatawan mancanegara. Ia mendorong wisata berbasis desa dan ekowisata agar turis asing dapat merasakan pengalaman autentik tanpa merusak alam. Selain itu, ia menekankan pentingnya aksesibilitas dengan bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket pesawat terjangkau ke destinasi wisata utama. Strategi promosi digital, tur virtual, serta festival internasional juga didorong untuk meningkatkan daya tarik global. Dengan infrastruktur ramah wisatawan, Deddy berharap pariwisata Indonesia berkembang berkelanjutan dan semakin diminati turis asing. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para
para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Keamanan negaranya. Negaranya harus aman, bebas dari konflik. Tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh. Harus tertib negaranya. Harus nyaman negaranya. Tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme. Harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apa lagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita tentang sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Demikian upaya Deddy Mulyadi dalam mengembangkan pariwisata Indonesia dengan menekankan kearifan lokal, kelestarian lingkungan, serta aksesibilitas yang lebih baik bagi wisatawan mancanegara. Dengan strategi ekowisata, promosi digital, dan kerjasama dengan berbagai pihak, diharapkan sektor pariwisata semakin maju dan berkelanjutan. Kita nantikan langkah-langkah berikutnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai destinasi unggulan di mata dunia. Saya Raisa buat semua dari bukaberitanya.com mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya.